Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di video ini saya akan bahas sifat dan manfaat pupuk monokalium fosfat. Untuk itu, ikuti terus video ini agar Anda mendapat informasi yang jelas dan akurat tentang pupuk monokalium fosfat. Pupuk monokalium fosfat adalah pupuk majemuk dengan kandungan utama unsur fosfat dan unsur kalium. Pupuk monokalium fosfat ini diimpor oleh PT Mesti Indonesia dari perusahaan Laoying Cina dengan merek dagang Mesti KP. Seperti ini bentuk kemasannya. Sifat-sifat pupuk monokalium fosfat: bentuknya kristal halus, warnanya putih, kandungan hara yang ada di dalamnya adalah fosfat dan kalium. Lalu kadar fosfat dan kaliumnya, fosfatnya itu sebesar 52% dan kaliumnya ada 34%. Dan di pupuk ini itu bebas unsur klorin, sehingga pupuk MKP ini sangat cocok kita aplikasikan pada tanaman-tanaman yang sensitif terhadap unsur klorin, karena di pupuk ini bebas dari unsur klorin. Reaksi terhadap tanaman pupuk ini cepat. Hidrokopisitas atau daya tangkap uap air dari pupuk ini termasuk tidak terlalu higroskopis. Daya larut pupuk ini termasuk cepat. Nanti kita uji coba seperti apa daya larut dari pupuk ini. Nah, di pupuk ini larut hampir 100% itu larut dalam air. Nah, kelarutan pupuk ini larut secara fisik dan larut secara kimiawi. Larut secara fisik artinya pupuk ini larut saat kita aduk dengan air, dan pupuk ini juga larut secara kimiawi. Artinya pupuk ini terionisasi membentuk ion negatif dan ion positif. Ion negatif yang terbentuk adalah HPO4 negatif, sedangkan ion yang positif adalah K dalam bentuk positif. Nah, sesungguhnya setiap tanaman akan menyerap pupuk dalam bentuk ion, baik ion positif maupun ion negatif. Inilah yang menyebabkan pupuk MKP ini cepat direspon oleh akar tanaman, baik melalui akar ataupun melalui mulut daun tanaman. Reaksi terhadap tanah pupuk ini termasuk netral. Lalu perbandingan unsur P dan K 52 berbanding 34 membuat pupuk MKP ini menarik untuk kita bahas. Yang pertama, pupuk ini sangat cocok untuk merangsang pembentukan bunga dan pengisian buah, sehingga pupuk ini sangat cocok diaplikasikan pada tanaman yang sifatnya berbuah terus-menerus seperti tanaman kakao atau tanaman jeruk.
Dan untuk tanaman padi seperti ini, aplikasi yang paling tepat itu saat tanaman padi berada pada akhir fase vegetatif atau awal fase generatif. Kandungan kalium dan fosfat yang tinggi menjadikan pupuk ini sangat cocok diaplikasikan pada musim penghujan, terutama untuk tanam-tanaman semusim. Ketiga, cara aplikasi terbaik pupuk ini melalui sprayer. Mengapa harus sprayer? Dengan cara sprayer, tingkat kehilangan pupuk itu sangat minim. Lalu, apakah tidak boleh aplikasi tebar atau kocor? Jawabannya boleh, tetapi saya katakan karena harga pupuk ini mahal, maka saya sarankan aplikasi melalui sprayer, terutama untuk tanaman yang memungkinkan untuk disprayer. Contohnya pada tanaman padi seperti ini, itu dapat kita aplikasikan melalui sprayer dan tingkat efisiensinya itu sangat tinggi. Atau tanaman ubi kayu seperti ini ya, tanaman ubi kayu sangat cocok untuk diaplikasikan melalui sprayer. Selanjutnya tanaman cabai ya, ini tanaman cabai menjelang proses pembentukan buah, sangat cocok kita aplikasikan guna mengisi buah tanaman cabai agar menjadi lebih besar, kemudian buahnya itu lebih padat, warna buah cabai itu menjadi lebih cerah. Selanjutnya apa kira-kira manfaat atau kegunaan bagi tanaman secara umum? Ada beberapa manfaat atau kegunaan bagi tanaman. Yang pertama, merangsang pembentukan dan keluarnya bunga. Yang kedua, meningkatkan proses pengisian buah sehingga buah akan menjadi lebih padat, kemudian ukuran menjadi lebih besar, rasa lebih manis, dan aroma buah menjadi lebih berkualitas. Selanjutnya, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap stres akibat cuaca kering. Kenapa? Kira-kira yang menyebabkan pupuk ini dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya stres pada saat tanaman berada pada kondisi air tanah yang kurang. Jawabannya karena proses respirasi atau penguapan dari tanaman ini sepenuhnya diatur oleh irama menutup dan membukanya stomata dedaunan. Selanjutnya, meningkatkan gradulasi warna buah. Warna buah akan menjadi lebih cerah, kemudian rasa menjadi lebih manis, sehingga tampilan buah akan menjadi lebih menarik. Kemudian berapa dosis yang paling ideal atau paling pas untuk tanaman? Nah, jika kita mengaplikasikannya dengan cara sprayer, maka dosisnya itu 20 sampai 40 gram per 10 liter air. Nah, jika sistem kocor, 2 kilo sampai 5 kg pupuk MKP ini untuk air sebanyak 100 liter. Dan jika sistem tebar, maka cara terbaik dan paling efisien adalah dengan cara dibenamkan, baik melalui tugal ataupun dibuat larikan. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.